PP nomor 37 tahun 2001 tentang penyelenggaraan JKP pun kita tolak, jaminan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Masuk akal nggak? Iuran dalam PP nomor 37 itu, iuran JKP di situ dibilang diambil dari iuran JKK dan JKM, jaminan kecelakaan kerja, dan betul seolah-olah buruh tidak bayar lagi, pengusaha tidak bayar lagi. Logikanya, kalau satu program diambil iurannya, maka manfaat atau benefit program itu turun nggak? Ya pasti turun. Misal, kecelakaan kerja, kalau kita misal terpotong tangannya, biasanya dibayar 50 juta per tangan, tiba-tiba jadi 30 juta. Ini nyawa manusia kok dibuat main-main. Orang mati, misal, buruh yang mati biasanya dapat 100 juta, misal, saya nggak tahu, baca aja lah di aturan tentang BPJS ya. 100 juta, karena iurannya diambil buat JKP kan makin kecil, iurannya akumulasi dananya juga dijamin kecelakaan kerja dan kematian kan makin kecil. Tiba-tiba 100 juta turun jadi 30 juta. Itu sama akal-akalan. Seolah-olah dibayarin negara, pemerintah, buruh dan pengusaha nggak bayar. Ya bayar, yang bayar JKK siapa? Yang bayar JKK kan buruh dan pengusaha. Yang bayar JKM siapa? Buruh dan pengusaha. Memang JKK dan JKM pengusaha. Tapi kan ada uang buruh yang disebut labor cost di situ. Cost buruh kan, biaya buruh di situ dalam struktur cost perusahaan. Jadi itu sama yang bohong. Abu Nawas gitu, Alibaba diambil di sini, jadi kurangnya di sini. Nah, sekarang kalau kecukupan dana JKK dan kecukupan dana JKM akibat ada pemindahan, apa istilahnya itu mereka, apa sih, relokasi, realokasi atau apa saya lupa itu, dikurangin. Kemudian kecukupan dana JKK dan JKM programnya ini nggak cukup. Katakanlah terjadi jumlah kematian buruh banyak akibat pandemi seperti COVID-19 atau bencana alam. Kan nggak cukup tuh dana JKM, nggak boleh ngambil dana JHT dan dana jaminan pensiun, itu penjara 8 tahun, karena tidak boleh antar program itu subsidi, nggak boleh, dalam undang-undang BPJS nggak boleh, 8 tahun penjaranya. Nah, kalau ini nggak cukup, akibat ada pandemi, dari mana? Ya naikin iuran, sama kayak Menteri Keuangan ketika uang negara nggak cukup untuk PBI, penerima bantuan iuran, apa yang dilakukan oleh jaminan BPJS Kesehatan oleh Menteri Keuangan? Naikin iuran. Ini kan hanya pemanis saja, seolah-olah dikasih, padahal nanti 2-3 tahun lagi karena nggak kecukupan anggaran, sustainable program, keberlanjutan program, dia ambil lagi iuran dari peserta. Kecuali diambil dari APBN, buat JKP, kita hormat. Ini diambil dari iuran yang udah dibayar. Nggak mungkin. Dan lagi, nggak boleh ada subsidi antar program. Kan JKP itu program sendiri. Yang baru, JKK, JKM kan program sendiri. Itu melanggar undang BPJS loh. Saya udah baca, apa mungkin saya keliru, coba dipelajari lagi. Nggak ada aturan yang membolehkan antar program itu. Hati-hati. Demikian, kami menolak semua isi PP, jangankan isi PP. Isi undang-undang cipta kerja pun kami tolak dan sedang judicial review. Oleh karena itu kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mempospon dulu lah, menunda pemberlakuan 4 PP ini. Ya, 4 PP ini ditunda lah. Ya, apalagi lagi pandemi COVID-19, buruh udah mulai puluhan ribu orang yang kena. Bahkan yang meninggal makin meningkat di COVID-19. Yang ditambah lagi lah dengan PP ini, pospon dulu, kalau udah ditandatangan pospon, tunda. Sampai mungkin pandemi selesai dan menunggu hasil keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan uji materi atau judicial review KSPSI AGN, KSPI, dan beberapa serikat buruh lain juga ke Mahkamah Agung. Itu jauh lebih bijaksana. Jadi permintaan kami yang pertama, tunda dulu lah PP 4 PP ini, khusus kluster tenaga kerjaan aja ya, 4 PP, 34, nomor 34, 35, 36, 37, tunda, postpone. Ya kalau ditandakan nggak apa-apa, boleh tunda pemberlakuannya. Ya, tunda sampai dengan berakhirnya COVID-19, sambil nanti kita cari solusi, atau sambil menunggu keputusan MK yang sedang diuji Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua kami minta kepada DPR. DPR memanggil itu menteri terkait, khususnya Menko Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja. Kenapa bisa keluar ini PP nomor 34, 35, 36, 37 yang nilainya jauh lebih buruk dari Undang-Undang Omnibus Law yang mereka buat sendiri. Itu kami minta DPR. Yang ketiga tentu kami tidak akan tinggal diam.
Kami akan berusaha secara hukum menunggu dulu keputusan MK. Nanti keputusan MK selesai, kalau MK memutus, kami juga meminta turunannya juga dibatalkan. Tapi kalau tidak dibatalkan, yang paling mungkin kan 4 PP ini kita gugat ke MA. Tapi kan nggak mungkin undang-undang di MK ini sedang digugat. Nggak mungkin MA akan mengabulkan uji materi 4 PP ini kalau di MK-nya belum selesai. Itu ada aturan mereka tuh. Tapi kami akan lakukan terus, khususnya mengawal di MK. Yang terakhir ya tentu aksi dalam waktu dekat ini dengan protokol kesehatan yang ketat akan kami lakukan untuk menolak keempat PP tersebut. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.